Selamat pagi adik-adik MI 19A dan 19D. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus. Kita mulai mata kuliah KWU 9, topiknya manajemen dan organisasi perusahaan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini? Kita lihat ya. Yang pertama nanti kita belajar pengertian manajemen, kemudian peranan manajer dalam perusahaan, dan yang terakhir nanti kita bicara mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, adik-adik, kita mulai saja pertemuan kita dengan topik pembahasan yang pertama, pengertian manajemen. Nah, pengertian manajemen sebenarnya dalam mata kuliah pengantar manajemen ini sudah secara gamblang dan jelas ya dijelaskan di mata kuliah tersebut. Nah, kita sekedar mengulang sebenarnya ini. Kita lihat pengertian manajemen ya. Manajemen dapat dipandang sebagai seni, ilmu, dan profesi. Nah, siapa saja tokoh yang memandang manajemen sebagai seni, ilmu, dan profesi? Berikut kita lihat pendapat para ahli. Yang pertama, manajemen menurut Mary Parker Follett. Manajemen dikatakan sebagai suatu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen itu adalah seni ya menurut Mary Parker Follett. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, manajemen menurut James A.F. Stoner. Manajemen dikatakan di sini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, inilah pengertian manajemen dipandang sebagai ilmu ya, menurut James A.F. Stoner. Lalu apa syarat manajemen sebagai ilmu? Ya, perlu adik-adik ketahui syarat manajemen sebagai ilmu yang pertama itu tersusun secara sistematis dan teratur. Yang kedua, objektif dan rasional. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Keempat, memiliki prinsip-prinsip tertentu ya. Prinsip-prinsip ya yang digunakan dalam bidang tertentu. Yang terakhir, dapat dijadikan sebagai teori. Makanya kita kenal teori manajemen. Nah, itulah tadi ya, manajemen dipandang sebagai satu ilmu ya oleh James A.F. Stoner ya, salah satu tokoh yang menyatakan. Nah, selanjutnya yang ketiga, manajemen dipandang sebagai sebuah profesi. Nah, ini tokohnya Edgar Schein dalam bukunya Organization, Socialization, and the Profession of Management. Manajemen katanya sebagai profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pendidikan kemampuan tertentu. Semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manajemen mulai dari perusahaan, organisasi, dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian manajemen dilihat dari aspek profesi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya pokok bahasan yang kedua. Seperti apa peranan manajer dalam perusahaan? Nah, nanti kita lihat peranan manajer ini meliputi tugas-tugas manajer, tanggung jawab manajer, dan yang ketiga fungsi manajer. Jadi bicara peranan manajer ya, kita lihat nanti apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dan fungsinya seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama, tugas-tugas manajer. Secara umum, tugas manajer itu kita lihat yang pertama memimpin organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengendalikan dan mengatur organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, membangun kepercayaan antar karyawan ya. Yang keempat, mengembangkan kualitas organisasi atau perusahaan. Yang kelima, mengevaluasi aktivitas organisasi atau perusahaan. Yang keenam, terakhir, menjadi problem solver bagi permasalahan yang ada di perusahaan. Nah, itulah
beberapa tugas-tugas manajer ya, memimpin, mengendalikan, membangun kepercayaan, mengembangkan kualitas, mengevaluasi aktivitas, menjadi problem solver pada akhirnya ya. Yang kedua, seperti apa tanggung jawab manajer? Yang pertama, mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpin. Yang kedua, tanggung jawab seorang manajer itu adalah bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. Jadi inilah peranan manajer berupa tanggung jawab manajer itu ya, mencapai tujuan organisasi bersama dengan karyawan yang dipimpin dan bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. Peranan manajer dalam perusahaan ya, kita lihat dari yang ketiga, fungsinya, fungsi manajer. Apa fungsi manajer? Kita lihat fungsi manajer dalam organisasi atau perusahaan lebih menitik beratkan pada tugas pokok manajer dalam menjalankan fungsi manajemen dalam organisasi. Nah, fungsi manajemen dimaksud yang pertama adalah fungsi perencanaan. Seperti apa fungsi perencanaan di situ? Menentukan tujuan dan cara pencapaian tujuan. Dapat berbentuk strategic planning ataupun short term planning. Nah, strategic planning ini berarti perencanaan tujuan organisasi untuk jangka panjang. Sedangkan short term planning ya, maksudnya memecah long term planning tadi ya ke dalam berbagai bentuk rencana yang lebih pendek, menentukan prosedur kebijakan dan juga anggaran. Itulah fungsi manajer ya, fungsi manajemen, fungsi perencanaan. Selanjutnya, fungsi manajemen yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau yang sering kita sebut dengan organizing. Organizing berarti membagi pekerjaan di antara individu dan kelompok dan kemudian mengkoordinasi aktivitas mereka ya. Koordinasi adalah membagi pekerjaan di antara individu dan kelompok dan kemudian mengkoordinasikan aktivitas mereka. Nah, fungsi manajemen yang ketiga adalah fungsi memimpin, leading ya. Artinya adalah memimpin bawahan sehingga mereka mengetahui tugas yang harus dilakukan dan agar mereka bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, fungsi manajemen ya yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Hal ini berarti memeriksa atau mengontrol apakah organisasi mengarah pada tujuan dan mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari tujuan. Itulah 4 fungsi manajemen yang menjadi fungsi manajer dalam organisasi. Selanjutnya kita lihat topik bahasan kita yang ketiga, yang terakhir. Kita bicara keterampilan manajer atau skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Robert Elkart, seorang manajer, ya menyatakan seorang manajer itu harus memiliki minimal 3 keterampilan dasar. Nah, ini dia ya, kompetensi, keterampilan seorang manajer harus memiliki 3 keterampilan dasar ini. Apa saja? Yang pertama kita lihat keterampilan konseptual atau sering kita sebut conceptual skill. Artinya adalah keterampilan manajer dalam konsep pemikiran, ide, gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan rencana dan pemecahan masalah ke depan nantinya ya. Nah, itulah keterampilan konseptual ya. Keterampilan manajer dalam konsep pemikiran, ide, gagasan yang berguna bagi penyusunan rencana dan pemecahan masalah. Yang kedua, keterampilan manajer itu berhubungan dengan orang lain, human skill, humanity skill ya. Artinya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain ya, termasuk di dalamnya komunikasi dan interaksi ya. Jadi seorang manajer itu harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain ya, melalui komunikasi maupun interaksinya. Yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skill.
Keterampilan teknis artinya kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan komputer, memperbaiki mesin, kemampuan akuntansi dan lain-lain. Itulah yang kita sebut dengan keterampilan teknis. Jadi kalau kita hubungkan ya, keterampilan manajer atau skill yang harus dimiliki manajer ini dengan tingkatan manajer, ya tentu masing-masing tingkatan ya memiliki porsi yang berbeda-beda untuk setiap skill manajer ini ya. Kalau di keterampilan di tingkat manajer puncak ya, keterampilan konseptualnya porsinya lebih besar dibandingkan dengan keterampilan teknis ya. Keterampilan konseptual lebih besar di level manajer puncak dibandingkan manajer level terendah ya. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, sampai di sini adik-adik grup MI 19D dan TK MI 19A dan 19D. Ya, sampai di sini mungkin penjelasan Abang cukup jelas ya. Nah, kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin perlu penjelasan yang lebih lanjut, adik-adik dapat japri melalui WhatsApp atau diskusi kita lanjutkan melalui Google Classroom. Akhir kata, saya Bang Alfonsus mengucapkan selamat melanjutkan pelajaran ya. Jangan lupa soal post-test kita ada 3 soal untuk pertemuan ke-9 ini. Yang pertama, jelaskan keterampilan manajer. A. Conceptual skill. B. Human skill. C. Technical skill. Yang kedua, uraikan peranan manajer dalam organisasi perusahaan. Ketiga, jelaskan pengertian manajemen dari aspek seni, ilmu, dan profesi. Ya, selamat mengerjakan. Saya tunggu jawaban post-test adik-adik di Google Classroom. Sampai di sini, sampai jumpa. Selamat belajar. Terima kasih.